Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang pertimbangan desain dan aspek ekonomi dalam proses permesinan. Materi ini penting banget karena bisa bantu kita memahami bagaimana cara memilih desain dan parameter pemotongan yang efisien tetapi tetap berkualitas. Mari simak videonya. Pertama, kita kenalan dulu yuk dengan istilah machinability. Machinability atau kemampuan permesinan adalah seberapa mudah sebuah material bisa dipotong oleh alat potong tertentu. Ada beberapa faktor yang jadi indikator, kayak umur pahat, kehalusan permukaan, terus gaya pemotongan, dan gimana serpihan atau gramnya bisa dibuang. Biasanya, bahan yang dibandingkan dengan baja standar, dan ada nilai yang disebut machinability rating. Jika machinability ratingnya lebih dari 1, artinya bahan gampang dipotong. Tetapi kalau kurang dari 1, maka sebaliknya bahan susah untuk dipotong atau keras. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi machinability. Kemampuan permesinan ini nggak lepas dari sifat material itu sendiri. Misalnya, jika material keras, maka pahat akan cepat aus. Tetapi jika terlalu lunak, hasil potong akan menjadi tidak bagus. Selain itu, unsur kimia juga berpengaruh. Semakin tinggi kandungan karbon, mangan, atau nikel, biasanya akan semakin keras dan akan susah untuk dipahat. Jadi, penting untuk kita mengetahui bahan apa yang tepat untuk membuat produk agar kita mudah untuk memahatnya dan tidak merusak pada mesin yang kita gunakan. Selanjutnya, kita masuk ke kehalusan permukaan dan toleransi. Dua hal ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan kualitas, hasil, dan biaya. Kehalusan permukaan bisa dipengaruhi oleh kecepatan makan, bentuk ujung pahat, hingga getaran mesin. Toleransi juga tidak bisa dibuat sembarangan. Jika toleransi terlalu ketat, maka biaya yang dikeluarkan akan tinggi. Karena itu, harus disesuaikan dengan fungsi komponen dan kemampuan mesin yang kita gunakan. Selanjutnya ada pemilihan parameter permesinan. Parameter permesinan itu seperti kecepatan potong, kedalaman potong, dan feed rate juga tidak bisa dipilih sembarangan. Misalnya, untuk proses roughing, biasanya feednya tinggi, sekitar 0,5 sampai 1,25 mm per putaran. Tapi untuk finishing, feednya lebih rendah karena agar permukaannya lebih halus. Tujuannya, jika ingin produksi cepat tetapi biaya seminimal mungkin, maka kita harus tahu kapan harus pakai pahat tipe tertentu dan kapan harus ganti kecepatan potongnya. Selanjutnya, fungsi cairan pendingin. Cairan ini punya peran penting dalam proses permesinan. Dia membantu mendinginkan area potong untuk mengurangi gesekan dan bahkan buang gram dari area kerja. Ada 4 jenis utama, yaitu minyak murni, soluble oil, semi sintetik, dan sintetik. Masing-masing punya karakteristik beda. Misalnya, minyak sintetik itu paling bagus untuk pendinginan, tapi tidak terlalu licin karena minyak ini berjenis murni. Selanjutnya ada cara aplikasi dan efek coolant. Coolant bisa diberikan dengan beberapa cara. Bisa dibanjiri, disemprot langsung ke titik potong, atau dikabutkan. Nah, penggunaannya bisa untuk membantu memperpanjang umur pahat, hasil potong yang lebih halus, dan mengurangi deformasi karena panas. Bahkan dengan coolant,
Gram atau serpihan bisa langsung tersingkir, jadi tidak mengganggu saat proses potong. Yang terakhir adalah tentang desain produk. Supaya lebih efisien, produk sebaiknya dirancang dengan mempertimbangkan proses permesinannya. Hindari bentuk yang terlalu kompleks, seperti undercut atau lubang yang terlalu dalam. Gunakan ukuran standar dan pilih bahan yang mudah dipotong. Selain itu, pastikan desain memungkinkan permesinan dilakukan dengan pahat standar dan setup seminimal mungkin.